Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini hari Minggu, hari Paskah, kebangkitan Kristus, dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebangkitannya memberikan kepastian hidup kekal dan kebangkitan jasmani bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan benar, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 6 ayat yang kelima. Tertulis demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu hal yang dibutuhkan kita manusia adalah kepastian. Tanpa kepastian, maka tidak akan ada kestabilan dan ketenangan. Wanita umumnya akan meminta kepastian dalam sebuah hubungan, apakah akan berlanjut ke jenjang pernikahan. Dalam pekerjaan, karyawan ingin ada kepastian dari perusahaan bahwa gajinya akan dibayarkan dan karirnya akan tetap terjaga. Sebaliknya, perusahaan ingin kepastian dari karyawan bahwa ia berkomitmen untuk bekerja dengan baik dan setia. Di berbagai hal dalam hidup ini, kita perlu kepastian. Dan termasuk juga dalam hal keimanan, kita butuh kepastian bahwa iman kita akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Iman yang mudah-mudahan hanya akan menimbulkan ketidaktenangan dan kebimbangan. Hari ini saudara, kita mengingat kembali akan peristiwa kebangkitan Kristus dari kematian. Penyaliban, kematian dan kebangkitannya merupakan suatu rangkaian yang memberikan dampak kepastian bagi kita. Dalam kematiannya ada kepastian akan penebusan dan pengampunan. Dan dalam kebangkitannya ada kepastian bahwa kita pun akan bangkit dan hidup dalam kekekalan. Kita perhatikan dalam Roma 6 ayat 5 ini dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat ini menyatakan suatu kebenaran bahwa kita semua yang percaya kepada Kristus akan hidup dan bangkit kembali setelah kematian secara jasmani. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kelahiran kembali secara rohani. Iman kita kepada Kristus menyebabkan kita mati bersama Kristus secara rohani dan dikuburkan dalam pengertian rohani juga. Kemudian kita dibangkitkan kepada kehidupan rohani yang baru oleh kuasa kebangkitannya, sehingga kita hidup baru secara rohani di dalam Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, tapi kita hidup dalam kebenaran. Tapi bukan itu saja saudara. Ayat ini mengatakan bahwa karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya, maka kita juga akan dipersatukan dengan Dia dalam kebangkitan jasmani seperti yang telah dialaminya. Dengan kata lain, kita juga akan hidup kembali setelah kematian secara jasmani. Kita tidak akan tetap tinggal di dalam kubur, tapi mengalami kebangkitan tubuh jasmani, yaitu tubuh kemuliaan. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya di dalam Kristus ada kepastian. Dia menjamin keselamatan kita. Dia menjamin hidup kita yang kekal. Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, ia memiliki hidup yang kekal. Percaya pada Tuhan Yesus ada kepastian, bukan mudah-mudahan. Itu sebabnya saudara, kita bersyukur karena kita hidup dalam kepastian. Dan setiap pagi
kita bangun dalam kepastian. Kepastian bahwa hari ini kita ada dalam anugerah-Nya. Dan juga kepastian bahwa ada hari esok karena kebangkitannya. Dan kepastian itu dijamin karena Dia hidup dan berkuasa. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari miliki kepastian dengan cara percaya kepadanya, supaya saudara memiliki jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia, mati disalibkan sebagai korban penebusan atas segala dosa manusia. Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga dan memerintah atas selamanya. Dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi semua orang. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah aku sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan, dan setialah dalam iman kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki kepastian di dalam Engkau. Kami bangun pagi ini dengan kepastian bahwa kami memiliki kepastian akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Karena itu dijamin oleh kuasa darah-Mu dan dijamin oleh kebangkitan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kuasa kebangkitan dan kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan buat kami. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, sehingga semua yang kami kerjakan senantiasa berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan apapun, dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam berbagai hal, agar Tuhan memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.